Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'du. Anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kita masih di pelajaran yang ke-7 tentang wudhu. Kemarin kita sudah ketahui ya pengertian berwudhu, kemudian sudah membahas tentang syarat-syarat wudhu. Nah, hari kali ini kita insya Allah akan membahas rukun-rukun wudhu dan sunnah-sunnah wudhu ya, sampai selesai insya Allah di pelajaran 7 ini. Baiklah, sebelum kita mulai, anak-anakku semuanya yang di rumah yang sudah siap, hendaknya seperti biasa Pak Guru tidak bosan-bosannya menyampaikan, kita duduk yang rapi, berpakaian yang rapi, laki-laki mengenakan pecinya, yang perempuan jangan mengenakan peci tapi mengenakan jilbab ya. Baik, kita akan segera mulai insya Allah. Jika kita mengikuti adab-adab dalam menuntut ilmu, ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita di pelajaran yang ke-7 halaman 37. Insyaallah sampai kita selesaikan ya rukun-rukun wudhu dan sunnah-sunnah wudhu. Kemarin kita merujak sedikit ya, bahwasannya dalam berwudhu itu harus sesuai tuntunan syariat ya. Pengertian wudhu juga sudah kita jelaskan kemarin. Nah, agar wudhu menjadi sah, maka syarat-syarat dan rukun-rukunnya harus dipenuhi dengan baik. Nah, jadi dalam berwudhu itu ada syarat, ada rukun, dan ada yang sunnah ya. Nah, syarat-syarat wudhu kemarin ya, yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga tamyiz, yang keempat berniat, yang kelima menggunakan air yang suci dan menyucikan, yang keenam bersuci dari najis, yang ketujuh kulit tidak tertutupi benda apapun. Ini yang kemarin tentang syarat-syarat wudhu. Dan apabila syarat wudhu itu tidak terpenuhi satu saja, maka wudhu kita menjadi tidak sah ya. Baik, itu diingat, kalau salah satu syarat wudhu tidak terpenuhi maka wudhunya tidak sah. Nah, sekarang yang B halaman 37, rukun-rukun wudhu. Aku perhatikan ya, kita percepat pelajaran ini ya. Rukun wudhu ialah hal-hal yang harus kita kerjakan ketika berwudhu. Sekali lagi, rukun wudhu ialah hal-hal yang harus kita kerjakan ketika berwudhu. Apabila ada satu hal yang dilewatkan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, maka wudhu kita menjadi tidak sah. Maka sama tadi hukumnya dengan syarat-syarat wudhu yang tadi ya nak. Nah, apabila ada satu hal yang dilewatkan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, maka wudhu kita menjadi tidak sah. Nah, rukun-rukun wudhu tersebut ialah, yang pertama adalah membasuh muka dengan sempurna. Membasuh muka dengan sempurna ya. Batasannya itu dari tumbuhnya rambut yang di atas kemudian ke bawah sampai pinggiran telinga sampai dagu ya. Nah, itu wajah ya. Kemudian yang kedua, membasuh kedua tangan sampai siku. Ingat, syaratnya sampai siku. Bila tidak sampai siku nanti tidak sempurna rukunnya ya. Maka harus sampai siku. Tidak boleh hanya sampai lengan saja. Sekali lagi harus sampai siku ya, dari ujung jari sampai siku ya. Kemudian yang ketiga, mengusap seluruh kepala termasuk telinga. Jadi kepalanya diusap dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi, kemudian telinga. Ini cukup dilakukan satu kali saja ya.
Sekali lagi, mengusap kepala, bukan jidat ya, tetapi kepala. Kepala dari depan ke belakang, belakang ke depan lagi. Nah, kemudian yang keempat, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Ya, yang kanan dulu tentunya. Yang kanan dulu, dari ujung-ujung kakinya, sela-selanya kita gosok-gosokkan sampai mata kaki. Ya, ini digosok-gosokkan. Yang kelima, tertib. Maksudnya berurutan dari rukun yang satu ke rukun yang lain. 1, 2, 3, 4. Tidak boleh 1, 3, 4, 2 misalkan. Ini tidak tertib. Maka dari itu berurutan ya. 1, kemudian 2, ketiga, dan seterusnya. Yang terakhir, rukun yang keenam ada muwalah. Apa itu muwalah? Terus bersambung, yaitu tidak ada jeda waktu yang lama antara rukun yang satu dan rukun berikutnya, ya. Jadi kalau habis membasuh muka langsung membasuh kedua tangannya, ya. Jangan menunggu lama. Habis membasuh muka ngopi dulu, ya, minum dulu, makan dulu, baru membasuh kedua tangannya. Nah, ini namanya ada jeda. Ya, anak-anakku perhatikan. Jadi muwalah tidak ada jeda, terus bersambung antara sukun yang satu dan rukun yang berikutnya, ya. Paham ya anak-anakku ya? Baik, Pak Guru kita percepat pelajaran ini. Nah, kita buka ke halaman 38. Sunah-sunah wudhu, ya. Perhatikan. Sunah-sunah wudhu adalah perbuatan-perbuatan yang pernah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudu. Jadi sunnah wudu adalah perbuatan yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seluruh rukun dan sunnah wudu dilaksanakan dengan benar, insya Allah wudu kita akan semakin sempurna dan dibahas dengan pahala berlipat ganda. Yang termasuk sunnah wudhu ialah, anak-anakku, Pak Guru ulang lagi, jika ya rukun wudhu dan sunnah wudhu dilaksanakan dengan benar, insya Allah wudhu kita akan semakin sempurna dan dibalas dengan pahala berlipat ganda. Nah, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya yaitu yang pertama, bersiwak atau menggosok gigi. Kemudian membaca basmalah, bismillah, ya. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan. Kemudian yang keempat, berkumur-kumur 3 kali. Yang kelima, istinsyak dan istinsyar. Istinsyak artinya memasukkan air ke dalam hidung, sedangkan istinsar yaitu mengeluarkan air dari dalam hidung keluar, ya. Yang keenam, membersihkan sela-sela jari tangan dan kaki. Yang ketujuh, mengusap kedua telinga. Telinga, keterangannya di sini, telinga bagian dalam dibasuh dengan jari telunjuk dan bagian luarnya dibasuh dengan ibu jari. Kemudian yang kedelapan, mendahulukan anggota wudhu yang sebelah kanan dulu, 1, kemudian kedua, kemudian 3. Sudah selesai 3 kali, kemudian yang kiri 1, 2, dan seterusnya. Yang kesembilan, membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali, ya. Khusus kepala dan telinga dibasuh hanya 1 kali saja, ya. Ini sudah Pak Guru terangkan tadi. Kemudian terakhir, berdoa setelah berwudu. Doanya sudah hafal belum semua? Insya Allah sudah hafal ya. Ini sudah dari kelas TK pun kita sudah belajar ya. Baik, Pak Guru bacakan doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang benar selain Allah semata dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Anak-anakku, ada catatan penting di sini. Ingat, apabila kita lupa mengerjakan salah satu sunnah wudhu, maka wudhu kita tetap sah. Jadi perhatikan ya, untuk syarat wudhu, kalau salah satu tidak terpenuhi maka wudhunya tidak sah. Kemudian juga rukun-rukun wudhu
Apabila satu rukunnya tidak terpenuhi, lupa atau apalagi sengaja, maka wudunya tidak sah. Tapi kalau sunnah wudu, ya, kita lupa misalkan, maka itu tidak membatalkan wudunya. Wudunya tetap sah ya, anak-anakku. Baik, paham ya? Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita ya. Ini pelajaran terakhir kita dalam PTS tahun ini ya. Pak Guru mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar tentunya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah tentunya dari Pak Guru dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.